Saya akan sampaikan. Satu, saya tidak pernah membatalkan nasabnya Ba'alwi. Di negeri Indonesia ini yang mengatakan nasab Ba'alwi batal, yang mengatakan nasab Ba'alwi itu munqati', rungkat, itu Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani seorang. Tentu beliau berdasarkan kajian ilmu, berdasarkan tesis tingkat tinggi yang beliau lakukan. Yang kedua, atas tesis beliau itulah kami bersama para ulama lainnya yang beberapa tahun lalu ngumpul Gotra Swara di Benagrep terinspirasi untuk ikut menguji, mengkaji, menelusuri sejauh mana tesis Kiai Imaduddin itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hingga akhirnya waktu berlalu, lebih dari 2 tahun polemik nasab sampai saat ini menjadi sebuah diskursus yang menarik. Dan sebetulnya ini sudah menemukan titik kunci. Poin jawabannya sudah ada. Ibaratnya muara dari sebuah mata air diskursus selama ini itu sudah sampai kepada titik akhir. Karena selama 2 tahun lebih Ba'alwi, dalam hal ini Maktab Daimi Rabithah Alwiyah, belum juga bisa memberikan jawaban antitesis atas pernyataan pembatalan nasab mereka oleh Kiai Imaduddin. Dan selama itu pula kami juga ikut mencari pembanding loh. Kami juga tidak diam mencari data, mencari manuskrip, mencari kitab dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bahkan kami juga menunggu dari mereka kiranya ada kitab atau bukti apa saja yang bisa digunakan untuk menyanggah tesisnya Kiai Imaduddin. Tapi nyatanya, saudaraku yang budiman, tahukan ya, hingga detik ini pun tidak ada. Bahkan justru yang sangat saya sesalkan, mereka malah menerbitkan buku judulnya Keabsahan Nasab Ba'alwi, yang isinya itu nggak nyambung dengan pertanyaan dan pernyataan nasab mereka. Itu buku yang katanya merupakan sebuah legitimasi keabsahan nasab mereka. Ternyata semakin kami baca, semakin kami pelajari, semakin kami fahami isinya, buku tersebut malah semakin menunjukkan keblunderan, yakni ketidakabsahan nasab mereka. Ya monggo, sampean nanti baca sendiri, pelajari sendiri buku tersebut, kan banyak PDF-nya di mana-mana. Nah, saudaraku yang budiman, khususnya yang bertanya ini ya, bertahun-tahun kita semua ini menunggu jawaban yang ilmiah, tapi yang nongol malah dongeng, narasi dan penggiringan opini. Piye to mas? Aja dibanding-banding ke orang di masa lalu dengan orang di masa sekarang. Ya jelas beda toh. Dulu zaman guru-guru, zaman bapak-bapak dan zaman mbah kita, mereka itu meyakini nasab Ba'alwi sebagai dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dzon. Apa itu dzon? Prasangka. Tina sukhroh. Tahu sukhroh? Sukhroh teh lamun bahasa Kiwari teh popularitas gitunya. Hingga istifadhah. Tahu istifadhah? Istifadhah banyak viral lah begitulah mencek bahasa medsos mah. Jadi viral, mereka sudah masyhur, disangka. Kata sendiri. Jadi bahaya lama berdasarkan sangkaan.
Dah sugan ayat satu ulama pun yang mengisbat, nggak ada. Ayo mau ngomong pakai dalil kitab Uqud Dirijen lagi. Mau bilang kalau Mbah Nawawi mengisbat di kitab tersebut. Nanti sampean lihat ya, sampean dengarkan penjelasan saya tentang maksud Mbah Nawawi di kitab tersebut di video yang sudah lalu. Tolong admin nanti selipkan di kolom komentar ya, paling atas pada video ini, biar nanti pada paham maksud daripada Mbah Nawawi di kitab Uqud Dirijen. Kembali kepada masalah ilmu ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi ulama baheula mah syukhrah wal istifadah tina prasangka. Sok coba tunjukkan bukti ulama mana yang dulu pernah mengkaji bab nasab Ba'alwi sampai sedetil seperti di zaman Kiwari. Bahkan saking detailnya mempelajari tentang nasab Ba'alwi, ilmu rijalul hadis pun ikut berbicara tentang kemustakhilan ketersambungannya Abdullah atau Ubaid sebagai duriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya teh sebab kurasa penasaran tina tesisnya Ki Imaduddin. Jadi ilmu teh berkembang kemana-mana, saudaraku yang budiman. Sok atuh sarerea masing-masing dari kalian yang merasa bisa buka kitab-kitabnya, kitab hadis rijalul hadisnya, sejarahnya, filologi, ilmu DNA-nya, sok dibuka biar fair, biar tidak saling menyalahkan. Bisi dikiranya saya sentimen, dikiranya ikut-ikutan membatalkan nasab Ba'alwi, bisi dikira saya fitnah, bisi dikira saya adu domba. Heran saya mah, orang bicara tentang ilmu 100% tina ilmu, untuk ilmu, oleh ilmu. Tahu plak ya? Plak itu menceritakan apa adanya, tidak dikurangi, tidak dilebihi. Kok malah di framing fitnah, di framing adu domba, di framing menebar kebencian, memecah belah umat. Atuh, kenapa nggak lapor polisi aja? Biar tuntas, biar beres urusan mah, lamun gitu cara nama. Lurus sembel. Padahal dengukeun ya, kita habiskan waktu selama ini itu untuk memastikan benar atau tidaknya tesis Kiai Imaduddin bisa dipertanggungjawabkan apa tidak. Jadi kalau kemudian kami pada kesimpulan bahwa benar adanya kalau nasab Ba'alwi tidak nyambung kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak adanya bukti ilmiah, tidak adanya bukti pustaka dan lain sebagainya, ya jangan salahkan kami. Salahkan saja ulama-ulama yang ada di zaman baheula kalau mau mah. Bisa dipahami tidak ini? Gitu. Kita mah bukan pengarang, apalagi mengada-ada cerita. Kita mah diajar di pesantren teh supaya bisa ngaji, untuk mengkaji agar tambah ilmu, tambah pinter, tambah cerdas, tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tah gitu. Lah terus sekarang mau dibahas dengan menggunakan kacamata ilmu apa lagi? Iya teh cerita tentang nasab. Ari ilmu nasab mah ilmu nyata, ilmu biologis, ilmu genetika cek batur mah, ilmu pasti hiji ditambah hiji 2. Jadi jelas tidak mungkin bisa dijawab dengan khayalan, tidak bisa dijawab dengan imajinasi, tidak mungkin bisa dijawab dengan rekayasa, prasangka, apalagi dijawab dengan mubahalah.
Clear ya mah. Serta tidak mungkin lagi bicara tentang zon, tentang sangkaan, syukrah wal istifal. Itu namanya dusta, itu fasik hukumnya. Meyakini dengan zon, meyakini dengan prasangka setelah adanya bayinah bukti sing cetha welo-welo. Tahu cetha welo-welo? Nyata yang berbicara sebaliknya dari apa yang disangka selama ini. Lah itu namanya menyembunyikan kebenaran di balik kepentingan, dalam tanda kutip ya. Atas deh. Saudaraku yang budiman, saya saja yang bukan ulama dibawa rasa penasaran atas tesisnya Kiai Maduddin, sampai sekarang masih terus mengkaji dan meneliti. Apalagi yang merasa dirinya sebagai ulama, harusnya lebih kritis dalam menggali, menguji tesisnya Kiai Maduddin dengan teliti. Tapi kudu pakai ilmu, dengaran lagi ulama. Jangan pakai nafsu, apalagi pakai sumpah serapah dan fitnah. Lamun gitu cara namanya Joko sembung makan bawang, tidak nyambung abangku sayang. Jika persendian Anda sakit, jangan minum air dingin. Tahukah Anda bahwa penyakit sendi dapat disembuhkan sepenuhnya? Bisa dipahami ya. Nah sekarang saudaraku yang budiman, yang banyak menjadi sorotan publik dari ekses diskursus nasab ini adalah merambahnya kepada pemalsuan sejarah NKRI, pemalsuan sejarah NU yang sunyi dari pertanggungjawaban, klarifikasi dari pihak yang secara umum dicurigai adalah golongan klan dari Bang Alwi. Juga tentang pemalsuan makam-makam. Dan yang anehnya, dan mungkin ya aneh ya mah, mosok katanya makam leluhurnya, tapi dibongkar sama orang lain cicing baik. Coba Bapak Ibu, coba iya nu nanyakeun. Maaf ya, kalau sampean punya leluhur, terus leluhur sampean ini makamnya dibongkar, apa yang sampean lakukan? Ya pasti gak terima kan. Tapi iya mah kasusnya mah aneh. Lah ini pun perlu dikaji, perlu diteliti lebih dalam lagi maksud dan tujuan dibalik itu semua. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya berpesan kepada semua pihak untuk tetap mengedepankan tabayun, silaturahim lah, lamun orang mah klarifikasi. Gunakan budi pekerti, hindari framing-framing negatif, fitnah. Jangan sampai terjadi yang namanya caci maki. Untuk diingat-ingat bahwa hakikat kemuliaan seseorang itu tidak bisa direkayasa dari bualan-bualan cerita dusta. Tidak akan bahagia orang-orang yang zalim. Tidak akan bahagia orang-orang tukang sihir, tukang merubah sejarah. Sihir itu, sahir itu tukang merubah sejarah. Menina modok, menina bobokan pikiran orang untuk tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Merubah-rubah sejarah Indonesia yang merdeka oleh Insinyur Soekarno, oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Bisri Sansuri, ulama-ulama Nusantara, pejuang-pejuang Nusantara, sekarang dirubah katanya hari penetapan 17 Agustus 45 oleh Kabin. Ini perubahan. Tidak ada dalam sejarah masa lalu. Tidak ada di dalam kemerdekaan kita, di dalam merebut kemerdekaan dari penjajah Jepang, dari penjajah Belanda. Cerita orang-orang kabin-kabin berjuang untuk NKRI teu aya ora ono. Tapi hari ini sejarahnya ditulis seperti itu. Apakah orang-orang Sendang Agung akan membiarkan sejarah leluhurnya di masa lalu dirubah oleh orang-orang zalim, oleh tukang-tukang sihir, menyihir
dengan merubah sejarah itu lebih kuat daripada melet perempuan. Mana? PW ini ajian peletnya udah dikasih, jangan macam-macam. Melet perempuan itu paling manfaatnya untuk dirinya dan mafsadatnya untuk perempuan yang dipelet itu. Tapi kalau merubah sejarah, memelet sejarah, mensihir sejarah, 7 turunan bahkan sampai kiamat kita akan dijajah oleh yang merubah sejarah kita. Ketika mereka di zaman-zaman membutuhkan tenaga, membutuhkan darah, membutuhkan perjuangan, membutuhkan pasukan, di mana mereka tidak ada yang mengirimkan pasukan. 10 November 1945 yang datang ke Surabaya untuk menyerahkan nyawa adalah orang-orang Madura, orang Surabaya, orang Trenggalek, orang Kebumen, orang Pasuruan dan sekitarnya, orang Gresik, orang Jember. Tidak ada dari orang-orang selain nama-nama Jawa dan nama-nama Islam yang asli dari Jawa yang ikut bertempur. Tapi setelah itu hari ini mereka membuat sejarah bahwa katanya leluhur mereka yang menentukan tanggal 17 Agustus sebagai hari proklamasi. Mereka menulis sejarah bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang di balik layar kemerdekaan Indonesia. Pejuang itu di depan layar, bukan di balik layar. Di balik layar itu kedustaan dan kebohongan. Tidak ada pejuang di balik layar. Pejuang itu harus di depan layar. Seperti Kiai Zainun membuka pondok ini dengan kakaknya Kiai Patah Hasan, yang luar biasa doanya sampai menembus langit tadi, mendoakan kita semua yang hadir. Itu ibu-ibu lagi didoain oleh Kiai Patah Hasan. Semoga ibu-ibu banyak duitnya itu. Ibunya diem aja makan snack. Padahal lagi didoain kaya raya. Didoain semoga anaknya jadi kiai, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi ketua PBB sekalian. Kenapa? Karena kemuliaan kita sebagai manusia ditentukan oleh Allah, bukan berdasarkan siapa keturunan kita. Dan ini yang sedang dibodohi, sedang disihir oleh mereka, bahwa kemuliaan itu hanya berdasarkan keturunan. Orang yang berketurunan mulia, merekalah yang akan mulia. Orang yang sudah keturunan budak tetap selamanya akan jadi budak sampai hari kiamat. Nah, iya lain ajaran Islam, iki dudu ajarane Islam. Ngomong Jawa Sunda karena ada orang Sunda juga tadi. Assalamualaikum, saya dari Pandeglang katanya. Biarin dia doang tuh yang ngerti bahasa Sunda. Juga ada kiai teman saya dari Petir ini, rupanya. Masya Allah. Sehat Kiai. Ini khas merah putihnya ini tuh ada di belakang tuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang tidak akan bahagia lagi, Kiai Zainun, jangan takut-takut. Kiai Zainun, ini kalau di lab sampai ke pelosok katanya ini. Tenang aja, Kiai pelosok juga sama dengan Kiai Zainun. Teu percaya Habib eta turunan Nabi. Teu ngomong doang teu. Sama semuanya. Kiai-kiai kita itu orang yang punya ma'rifat billah, punya ma'rifat billah. Cuma mereka punya kebijaksanaan kayak Pak Camat. Pak Camat, Pak Bupati, itu mereka jadi bapak bukan hanya untuk kiai. Pak Camat itu anaknya ada yang jawara, ada yang pendekar, ada yang pemabok, ada yang kiai, ada yang santri. Semuanya anaknya Pak Camat, harus dilindungi semua. Makanya dalam setiap desa kadang-kadang Pak Lurah bikin taman bermain. Kiai mah gak bakal bermain-main, itu hidupnya hanya untuk pikir pada Allah. Tapi kenapa kepala desa itu bikin taman bermain? Untuk orang-orang yang gak bisa zikir. Dia bisa tenang kalau ada di taman. Sedangkan manusia itu perlu ketenangan. Kalau kiai gak keluar rumah dia 2 bulan juga dia biasa-biasa aja. Kenapa? Punya kedekatan dengan Allah yang dia tidak membutuhkan hiburan apapun.
Tapi manusia tidak sama. Ada yang kadang-kadang dengan Al-Quran saja dia udah cukup merasa tenteram. Ada yang tidak perlu baca Al-Quran, dia hanya zikir kepada Allah. Ada juga yang butuh selawat baru dia bisa nangis. Kalau baca Sallallahu ala Muhammad, baru dia bisa nangis. Kalau yang baca selawat Kiai Fatah Hasan, Allahumma sholli ala sayyidina, dia enggak nangis. Padahal bagi orang yang sudah mencintai Rasulullah, tidak penting suara enak ataukah tidak. Ketika disebut nama Muhammad, maka dia langsung ada setrum, cepret kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ada orang yang butuh musik juga. Dia kalau mendengarin musik-musik yang apa namanya